Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihissalam memiliki kedudukan tinggi bagi umat Islam. Begitu banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya mampu berbicara saat usianya masih bayi, menyembuhkan orang yang buta, bahkan beliau mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Hal inilah yang menjadi celah bagi iblis untuk membuatnya terpedaya. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Perbincangan Nabi Isa alaihissalam dan iblis ini berkisar tentang kemampuan yang dimiliki oleh sang Nabi. Dijelaskan dalam Al-Quran, jika Nabi Isa mampu berbicara ketika masih dalam buayan, sang Nabi juga mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bahkan, ia juga bisa mengeluarkan dan menghidupkan orang yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika kamu membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian kamu meniupnya, lalu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika kamu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Menurut iblis, kemampuannya tersebut merupakan sifat ketuhanan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Laknatullah ini kemudian mendatangi Nabi Isa untuk memperdayanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ketika Nabi Isa selesai mengerjakan sholat di Baitul Maqdis dan hendak kembali ke rumahnya, ketika ia berada pada suatu jalan yang menanjak naik, tiba-tiba iblis datang dan berkata kepadanya, "Wahai Isa putra Maryam, tidak layak bagimu untuk menjadi seorang hamba." Akan tetapi, Nabi Isa tidak memperdulikan ucapan iblis itu. Namun iblis terus saja berusaha untuk menggoda dan memperdaya Nabi Isa dengan mengatakan, "Wahai Isa, tidak layak bagimu untuk menjadi seorang hamba." Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon bantuannya. Tiba-tiba muncullah malaikat Jibril dan Mikail di hadapannya. Ketika itu, iblis melihat kedua malaikat itu. Iblis terkejut dan menghentikan godaannya kepada Nabi Isa. Selanjutnya, kedua malaikat ini melindungi Nabi Isa. Malaikat Jibril memukul iblis dengan sayapnya seraya melemparkannya ke dalam jurang yang sangat dalam. Namun, iblis tidak gampang menyerah. Ia kemudian datang lagi dan berkata, "Sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak layak menjadi seorang hamba. Karena kemarahan itu tidak seperti kemarahan seorang hamba. Aku telah mengetahui apa yang akan aku terima darimu ketika engkau sedang marah. Namun bagaimanapun, aku tetap menyerukan kepadamu suatu hal yang memang itu adalah hak dirimu. Aku telah memerintahkan kepada semua setan untuk patuh dan taat kepadamu. Jika semua orang mengetahui jika setan-setan itu mematuhi dirimu, niscaya semua orang akan menyembahmu. Aku tidak mengatakan bahwa hanya engkau satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain engkau di alam semesta ini. Akan tetapi, yang aku inginkan adalah Allah itu menjadi Tuhan di langit, sedangkan engkau menjadi Tuhan di bumi." Ucapan iblis ini membuat Nabi Isa marah. Kemudian ia berdoa dan memohon kepada Allah seraya berteriak dengan suara yang amat keras. Tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail dan Israfil muncul di hadapannya, seraya memandang tajam ke arah iblis. Malaikat Israfil lantas memukul iblis dengan sayapnya yang lebar hingga menutupi sinar matahari. Kemudian disusul lagi dengan satu pukulan yang membuat iblis terpelanting ke tanah. Lalu iblis berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, pada hari ini aku berjumpa dengan dirimu dalam keadaan yang sangat lelah." Kemudian malaikat Israfil kembali melemparkan iblis ke dalam mata air yang sangat panas. Di mata air tersebut ada 7 malaikat yang menenggelamkannya ke dalam lumpur hitam. Setiap kali iblis berusaha keluar dari sana. Kemudian iblis jera dan tidak pernah kembali lagi menemui Nabi Isa alaihissalam.